Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan proyek kami yang telah kami buat, yaitu eh, Next Creative, yang dimana Next Creative ini merupakan perusahaan software yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile, website, UI UX, dan layanan teknologi informasi. Nah, dalam studi kasus ini, Next Creative memperoleh proyek dari PT Digital Indonesia untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan nilai proyek 100 juta. Seluruh proses bisnis diintegrasikan menggunakan ERP Odoo eh, agar kreatif agar aktivitas penjualan, pengelolaan proyek, dan pencatatan jam kerja hingga proses penagihan dan pembayaran dapat dilakukan dalam satu sistem. Lalu di sini eh, tujuan implementasi Odoo ada mengelola data pegawai, mengelola peluang bisnis atau CRM, lalu membuat penawaran eh, dan sales order. Lalu ada mengelola proyek dan tugas, lalu mencatat timesheet, terakhir ada membuat invoice dan mencatat payment. Nah, lalu di sini ada modul yang saya akan jelaskan, yaitu modul employees. Di sini berisi tentang eh, job desk dari eh, karyawan yang ada di proyek ini. Pertama, saya sendiri sebagai project manager yang bertugas sebagai perancang atau pengawas, lalu mengatur jalannya proyek ini. Lalu ada Muhammad Rafli sebagai backend, ini sebagai pengembang dari sistem yang kita kembangkan. Lalu ada Noval Dwi Ramadan sebagai UI UX, dia bertugas sebagai pembuat gambaran sistem yang kita kita buat. Lalu ada Ramadan Auliansyah sebagai kayak tester, job desk dia sebagai tester dari sistem yang akan kita buat. Lalu ada Richard Suwada sebagai front end developer. Eh, Tugas dia adalah membuat tampilan dari sistem yang akan kita buat. Lalu selanjutnya modul yang akan dijelaskan oleh Noval Dwi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan modul CRM-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul CRM, yaitu modul CRM ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mulai dari mencatat calon pelanggan atau lead, mengelola peluang bisnis, hingga memantau proses negosiasi sebelum terjadi transaksi penjualan. Pada implementasi ini, kami membuat opportunity dengan nama pembuatan aplikasi mobile PT Digital Indonesia. Ini dibuat karena PT Digital Indonesia membutuhkan jasa pengembangan aplikasi mobile untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Pada data ini terdapat nilai expected revenue sebesar 100 juta. Expected revenue ini merupakan estimasi nilai penjualan atau perkiraan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan apabila proyek berhasil disetujui oleh pelanggan. Selain itu, eh, opportunity ini juga membuat informasi penting lainnya seperti nama pelanggan, alamat email, nomor telepon, tingkat prioritas salesperson yang bertanggung jawab menangani proyek ini. Selanjutnya, eh, kita ke modul sales. Setelah proses negosiasi selesai dan pelanggan menunjukkan ketarikan terhadap pelayanan kami, langkah berikutnya membuat quotation. Pada implementasi ini membuat pada implementasi ini kami membuat quotation untuk layanan jasa pembuatan aplikasi mobile dengan total nilai proyek 100 juta. Ah, Ruang lingkup pekerjaan ini tercantum dalam quotation. Ruang lingkup pekerjaan ini ada UI UX design, backend API development, front end mobile development, quality assurance testing. Selain itu kami mencantumkan skema pembayaran, yaitu ada down payment sebesar 50% atau 50 juta pada awal proyek.
Pelunasan 50% dilakukan setelah proyek selesai dan diserahkan kepada pelanggan. Dengan adanya ini, pelanggan memperoleh gambaran yang jelas mengenai layanan yang akan diterima beserta rincian biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rafli. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul project. Oke, pada tahap ini setelah kita melakukan proses penawaran, disetujui oleh pelanggan dan dikonfirmasi menjadi sales order, Odo secara otomatis membuat sebuah project baru. Hal ini menunjukkan bahwa proses penjualan telah berhasil terhubung dengan proses operasional perusahaan tanpa perlu memasukkan data secara manual lagi. Di sini di dalam project kami membuat project bernama pembuatan aplikasi mobile PT Digital Indonesia, yaitu nama konsumernya yaitu PT Digital Indonesia. Proyek ini merupakan implementasi dari pesan pelanggan yang sebelumnya sudah dibuat pada modul CRM. Dengan adanya proyek ini, seluruh pengirian dapat dikelola dalam satu tempat, sehingga project manager dapat memantau perkembangan secara real time. Di dalamnya itu ada berbagai task dan juga ada stage yang harus dibikin. Yang pertama itu ada text to do. To do itu apa? To do itu menunjukkan bahwa suatu pekerjaan sudah dibuat, namun belum dikerjakan oleh anggota tim. Nah, stage selanjutnya itu in progress. Yang in progress itu menunjukkan bahwa pekerjaan sedang dikerjakan. Selama berada pada tahap ini, anggota tim akan mengisi timesheet untuk mencatat jam kerja yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah touchdown, yaitu pekerjaan menunjukkan bahwa sudah selesai dikerjakan dan sudah memenuhi kebutuhan proyek. Karena ini demonstrasi, jadi seluruh teks sudah kami pindahkan ke dalam touchdown karena simulasi proyek telah selesai. Nah, di dalam touchdown ini ada berbagai teks, yaitu ada UI/UX design, front-end mobile development, back-end API development, dan juga quality assurance testing. Kita masuk ke teks UI design. Pada tahap ini, pada tahap UI UX design, desainer membuat rancangan tampilan aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Proses yang dilakukan itu meliputi di sini ada UI revision, prototype design, high fidelity design, desain wireframe, yaitu sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Jadi pada proyek ini di teks UI design itu mengalokasikan waktu sebanyak 20 jam. Di sini terlihat 20 jam. Dengan deadline-nya itu Juli tanggal 31. Dan dikerjakan oleh Noval Dwi Ramadan yang berposisi sebagai UI UX designer. Selanjutnya di sini ada front end mobile development. Back Front end mobile development itu bertugas untuk membangun tampilan aplikasi mobile menggunakan Flutter berdasarkan desain yang telah dibuat oleh tim UI UX. Kerjaan pada tahap ini meliputi implementasinya itu UI fix dan responsive, API integration, dashboard UI, login screen UI. Dan di sini udah diterapkan beberapa jam untuk berbagai implementasi yang akan dikerjakan. Dan allocation time-nya itu adalah 35 jam. Dengan deadline itu 7 Agustus dan akan dikerjakan oleh Richard Suhada untuk employee-nya. Nah, selanjutnya ada backend API development. Nah, backend ini bertanggung jawab untuk logika sistem dan layanan API yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi mobile. Beberapa pekerjaan dilakukan antara lain membuat API testing dan bug fix, database integration, root user API, authentication API, dan setup backend project. Dari sini udah terdapat berbagai jam yang akan dikerjakan oleh saya sendiri yaitu sebagai backend developer. Dengan allocation time-nya itu 40 jam. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah quality assurance testing.
Nah, untuk tim quality assurance testing ini bertugas untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai kebutuhan. Penguji dilakukan pada setiap fitur, mulai dari login, navigasi aplikasi, validasi data, hingga memastikan tak ada bug sebelum aplikasi diberikan kepada klien. Nah, di sini ada untuk timesheet itu regression testing, bug reporting, dan fungsional testing. Dan allocation time ini 10 jam yang dikerjakan oleh Ramadan Auliansyah sebagai QI tester. Melalui modul project, perusahaan dapat mengelola seluruh aktivitas proyek secara terstruktur dan juga real time. Setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab, estimasi waktu, status pengerjaan, dan pencatatan jam kerja. Dengan demikian, project manager dapat memonitoring progres secara lebih efektif dan memastikan pekerjaan selesai sesuai target. Dan untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Pada modul ini saya akan menjelaskan modul timesheet. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi modul timesheet pada Odoo. Nah, di sini kita akan menjelaskan timesheet. Ya, Pak. Nah, di sini kita lihat ada beberapa eh, modul dari Muhammad Rafli, Noval Dwi, dan Ramadan, dan termasuk saya sesuai dengan job desk saya yaitu front end development. Dengan adanya pencatatan ini, perusahaan dapat mengetahui beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan serta memantau perkembangan proyek secara lebih akurat. Jadi kurang lebih all time sheet ini memantau semua karyawan ke pengerjaannya. Kayak misalnya di bagian backend developer nih yang dikerjakan oleh Rafli sekitar 40 jam. Terus di sini ada Noval Dwi, UI UX design dikerjakan eh, selama 20 jam. Terus front end saya sendiri dikerjakan dalam waktu 35 jam. Terus yang terakhir ada quality assurance testing 10 jam. Oh ya di sini. Ini yang per week ya. Nah, terus data ini menunjukkan bahwa setiap divisi memiliki beban kerja yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya. Back-end development memiliki alokasi waktu besar karena mencakup pembuatan database, logika bisnis, autentikasi, serta pengembangan API atau API. Sementara UI UX, front end dan quality assurance memiliki alokasi waktu yang disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Nah, eh, yang ketiga hubungan timesheet dengan project. Nah, timesheet juga terhubung langsung dengan modul project. Artinya setiap jam kerja yang dicatat oleh anggota tim nih akan otomatis dikaitkan dengan tes yang sedang dikerjakan. Dengan integrasi ini, project manager dapat membandingkan antara allocated time, yaitu estimasi waktu yang telah direncanakan, dengan time spend, yaitu waktu benar-benar digunakan dalam pengerjaan proyek. Apabila waktu pengerjaan melebihi estimasi proyek akan dapat segera melakukan evaluasi terhadap penyebab keterlambatannya. Nah, sebaliknya, jika pengerjaannya selesai lebih cepat dari estimasi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengerjaan berjalan secara efisien atau lebih cepat. Nah, manfaat timesheet ini sebenarnya pencatatan timesheet memberikan banyak manfaat perusahaan. Pertama, timesheet membantu project manager memantau produktivitas setiap anggota tim berdasarkan jumlah jam kerja yang dicatat. Nah, banyak manfaat dari timesheet nih, eh, terutama yang tadi saya sebutkan, timesheet dapat menjadi dasar dalam proses penagihan kepada pelanggan karena perusahaan memiliki bukti yang jelas mengenai pekerjaan
yang telah dilakukan beserta waktu penyelesaiannya. Nah, untuk terakhir, melalui modul timesheet nih, seluruh aktivitas kerja dapat dicatat secara terstruktur, terintegritas dengan modul proyek ini. Hal ini memudahkan perusahaan dan memonitor perkembangan proyek, mengevaluasi produktivitas tim, mengontrol penggunaan waktu, serta mendukung proses pelaporan dan pengambilan keputusan manajemen. Jadi kurang lebih timesheet ini monitoring lah. Di modul ini mau memonitoring semua karyawan yang ada di proyek ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi modul accounting pada Odoo. Modul accounting digunakan untuk mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan mulai dari pembuatan invoice, pencatatan, pembayaran, hingga pelaporan keuangan. Dengan adanya modul ini, setiap transaksi yang terjadi dapat tercatat secara otomatis dan terintegrasi dengan modul lainnya seperti sales dan project. Pada studi kasus ini, setelah pelanggan menyetujui sales order, perusahaan dapat membuat invoice sebagai dasar penagihan kepada pelanggan. Berikutnya adalah customer invoice yang dibuat oleh pelanggan kita, yaitu PT Digital Indonesia. Invoice ini berdasarkan sales order yang sebelumnya telah dikonfirmasi karena pada proyek ini disepakati sistem pembayaran DP sebesar 50%, yaitu 50 juta yang bisa dilihat di sini dari nilai total 100 juta. Di dalam invoice terdapat informasi penting seperti nomor invoice-nya dan nama pelanggan, nomor invoice, tanggal penerbitannya, dan status invoice. Status invoice pada sistem adalah posted, yang berarti invoice telah divalidasi dengan resmi diterbitkan kepada pelanggan sehingga siap untuk dilakukan proses pembayaran. Dengan adanya invoice ini, perusahaan memiliki dokumen resmi sebagai dasar penagihan kepada pelanggan sekaligus sebagai bukti pencatatan piutang. Nah, setelah pelanggan melakukan pembayaran uang muka, langkah berikutnya adalah mencatat transaksi tersebut melalui menu Customer Payment. Pada implementasi ini, pembayaran yang dicatat adalah sebesar 50 juta sesuai dengan nilai DP yang telah disepakati. Setelah pembayaran berhasil dicatat, status pembayaran berubah jadi paid, yang menunjukkan bahwa pelanggan telah melunasi tagihan sesuai dengan invoice yang diterbitkan. Karena modul accounting terintegrasi dengan modul sales, pembayaran ini secara otomatis terhubung dengan invoice yang bersangkutan. Sistem akan melakukan rekonsiliasi sehingga status invoice diperbarui sesuai dengan pembayaran yang telah diterima. Proses ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan karena tidak diperlukan pembaruan data secara manual. Seluruh informasi pembayaran langsung tercatat di dalam sistem dan dapat dipantau oleh bagian keuangan. Dan saya akan menjelaskan manfaat modul accounting. Penerapan modul accounting memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan. Pertama, seluruh proses penagihan kepada pelanggan dapat dilakukan secara cepat, terstruktur, dan terdokumentasi. Kedua, setiap pembayaran yang diterima akan langsung tercatat pada sistem sehingga kondisi piutang perusahaan dapat dipantau secara real time. Ketiga, integrasi dengan modul sales dan project membuat data transaksi menjadi lebih akurat
karena seluruh proses berasal dari satu sumber data yang sama. Selain itu, modul accounting juga membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, memantau arus kas, serta mendukung proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Kesimpulannya, dari hasil implementasi yang telah kami lakukan, dapat melakukan bahwa ERP Odoo ini mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis Nexa Kreatif mulai dari pengolahan data pegawai, pencatatan peluang bisnis melalui CRM, proses penjualan melalui sales, pengolahan proyek dan tugas melalui project, pencatatan jam kerja melalui timesheet, hingga proses penagihan dan pembayaran melalui accounting. Dengan sistem yang saling terintegrasi, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah pemantauan perkembangan proyek, serta meningkatkan kualitas pengolahan data dan pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan dosen. Teman-teman, apabila pertanyaan, kami senang hal akan menjawab. Terima kasih.